Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Faqalallahu ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min ajabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Faqala ta'ala li ayatil ukhra, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat, soimin dan soimat dimanapun anda berada menyaksikan video ini, televisi kita ini yang kita cintai ini, insya Allah di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh rahmat ini kita akan diberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, kata-kata amanu lebih kurang 286 kali Allah sebutkan dalam Al-Quran. Cukup banyak. Begitu pentingnya menjadi orang yang beriman. Termasuk pelaksanaan perintah wajib puasa ini diperintahkan Allah hanya kepada orang yang beriman. Saya hanya menyampaikan pada hari ini adalah 4 golongan iman, itu saja. Dari mana kita tahu bahwa kita orang beriman atau tidak? Bagaimana keadaan iman kita? Setidak-tidaknya dalam kitab Al-Hayaul Mu'minun karangan Imam Al-Ghazali, iman itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah al-imanu la yazid wa la yanqus. Imannya tidak bertambah dan tidak berkurang, tak naik tak turun, tak maju tak mundur, tak di atas tak di muka, nang tu gicat nang tu toru, no up no down. Imannya statis. Soimin dan soimat, iman yang model begini ini adalah iman para malaikat. Iman malaikat itu tetap, tak ada berpengaruh kepada lingkungan dan keadaan. Mau bulan apa, mau tak bulan apa, biasa saja. Yang kedua adalah al-imanu yajidu wala yanqus. Imannya terus bertambah dan tidak pernah berkurang. Makin hari makin naik, makin hari makin baik, makin hari makin bagus. Semakin bertambah umurnya, makin bertambah usianya, makin tinggi pangkat dan jabatannya, semakin berlimpah ruah hartanya, semakin taat dia beribadah kepada Allah. Bulan Ramadan ini semakin meningkatkan prestasi dan kualitas dan kuantitas keimanannya kepada Allah. Dia jadikan momentum bulan Ramadan ini untuk melakukan berbagai hal yang positif yang berdimensi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau menyia-nyiakan bulan Ramadan ini berlalu begitu saja tanpa ada kenangan yang manis bernilai dimensi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini iman siapa ini? Iman para nabi dan rasul Allah, sahabat-sahabatnya, tabi'in, aulia-aulia, para ulama-ulama kita dan orang-orang soleh yang melakukan amalan-amalan solehnya, ibadahnya kepada Allah makin hari makin baik. Semakin banyak tantangan, makin dekat kepada Allah. Makin banyak masalah, makin dekat kepada Allah. Dia tidak lari dari Allah. Dia tidak jauh dari Allah. Persoalan dan kesulitan dan kerumitan yang dia alami itu justru itu yang semakin membuat dia semakin dekat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, golongan iman yang ketiga adalah al-imanu la yazid wa yanqus. Imannya sudah tidak bertambah, malah berkurang. Makin hari makin menurun, makin hari makin bobrok, makin hari makin buruk. Semakin bertambah usianya, bertambah umurnya, makin tinggi pangkat dan jabatannya, semakin parah akhlaknya, semakin buruk kelakuannya, semakin bobrok moralnya. Ramadan yang seyogianya dia taat kepada Allah, justru di bulan Ramadan ini semakin banyak dia melakukan maksiat. Ini imannya iblis dan imannya setan. Kemudian yang terakhir adalah al-imanu yazidu wa yanqus. Imannya terkadang bertambah dan terkadang berkurang, terkadang naik, terkadang menurun, terkadang rajin, terkadang malas. Bulan Ramadan wajar dan pantas kita tengok orang semakin banyak beribadah kepada Allah, karena momentum bulan Ramadan ini dia lakukan, dia buat ini untuk meningkatkan prestasi dan prestise keimanannya, karena kita sadar manusia memang hal yang demikian. Imannya terkadang bertambah, terkadang berkurang, terkadang naik, terkadang menurun. Itulah iman kita, iman sebagai manusia biasa. Beda dengan iman iblis. Dalam ilmu tasawuf dikatakan kalau semakin menurun imannya, semakin bobrok imannya, itu imannya iblis. Karena pada hakikatnya iblis beriman kepada Allah, tapi dia tidak taat kepada Allah. Jadi kalau ada orang mengaku beriman kepada Allah,
percaya kepada Al-Quran, percaya kepada yaumil akhir, tapi dia tidak taat kepada Allah, itu sama dengan iblis. Nasrun minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.